Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Selanjutnya yaitu tawasul yang akan disampaikan oleh sahabat Hajjah Aituti Adawiyah, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya pada hari ini alhamdulillah untuk kedua kalinya setelah masa Covid kita bisa bertemu kembali bersilaturahmi dalam rangka pertemuan rutin bulanan Fatayat Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa disanjungkan kepada Nabi mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan kepada umatnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Reng-rengan pengurus pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Tasikmalaya, pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting Fatayat Kabupaten Tasikmalaya. Kata yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian pada hari ini. Alhamdulillah ya, setiap perwakilan PAC ada ya, Angku Bumi, kemudian Hidem, kemudian Hidem, Angku Bumi Kawalu, ya Taman Sari, Ciberem. Ini ada ya, perwakilan ini ya. Terima kasih semuanya. Dalam hati kita sudah pengen ngabret lagi, tetapi apa daya kita tetap harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Jangan sampai lengah seperti yang pernah saya sampaikan bahwa corona ini ujungnya seperti apa itu belum tahu. Mungkin dia akan hilang setelah ada vaksin atau bagaimana belum tahu. Orang sedunia belum tahu. Dan vaksin sampai hari ini belum ditemukan. Jadi jangan menganggap bahwa dan biasa di mall dan lain sebagainya. Jangan menganggap begitu. Kenapa pemerintah membuka perekonomian, buka pasar, buka toko, buka mall? Karena kalau tidak dibuka maka ekonomi akan hancur. Semuanya terserah kita. Jadi kita sedang maju di medan perang yang musuhnya tidak terlihat. Maka pertahanannya itu sangat tergantung pada sikap hidup kita. Mall dibuka, toko dibuka, tempat hiburan dibuka, tempat liburan dibuka, bukan berarti aman, tapi pemerintah tidak ingin sampai perekonomian menjadi lumpuh. Kalau tidak dibuka, kehancuran total. Masyarakat tidak punya pekerjaan, masyarakat tidak punya penghasilan, usaha-usaha besar juga tutup, sementara pembangunan pemerintah berjalan dari pajak dan seterusnya. Nanti akan ada kejahatan sosial, akan ada penyakit sosial yang banyak tumbuh, kacau. Makanya kenapa kok mau dibuka, kok ini dibuka, itu untuk membangkitkan ekonomi, tapi bukan berarti aman. Makanya protokol kesehatan tetap harus dijaga. Jangan menganggap biasa aja, jangan. Pakai masker tetap, tidak salaman tetap, hati-hati terhadap segala sesuatu dan lain sebagainya. Mungkin untuk pertemuan bulan depan kalau makanannya yang terbuka begini nggak usah. Jadi sekarang di pertemuan itu tidak boleh ada makanan yang dijajar yang terbuka. Jadi tetap dijaga. Jadi nggak boleh ada perasaan ada bersama. Buktinya sekolah belum dibuka. Gunawan cerai sekolah itu dibuka, ada perekonomian dibuka. Karena
yaitu tadi kelumpuhan ekonomi, maka sekolah menjadi alternatif terakhir. Selagi bisa daring dan lain sebagainya. Orang tua rudak cenah daring kalau matahan budak teh amat kudu narudak gitu kan. Bapak ibu mah di rumah orang tua hanya ngadidik hiji dua. Kan teman-teman banyak yang guru, urang mah guru saklasa 32. Lamun aya guru SMP ngajar 10 kelas kan mesti 120. Apakah daring itu lebih mudah? Enggak juga. Harus sama, guru juga harus beli kuota, kemudian menghadapi muridnya yang tidak terlalu paham, orang tuanya yang tidak terlalu paham terhadap daring, sama. Jadi dalam kondisi ini kita sebagai orang tua harus berfungsi maksimal sebagai mentor dan pembimbing anak-anak kita di rumah. Ya, urang mah ngomong pantayat pas sudah biasa ngasuh, kemudian ayeuna mah urang di bumi harus lebih fokus bagaimana anak-anak kita bimbing dengan baik. Bukan hanya tentang transformasi ilmu, tapi juga tentang bagaimana perilakunya, kepribadiannya. Jadi jangan sampai gara-gara daring budak jadi balamor, atau berarti kalau gitu mah peran orang tua tidak ada. Berarti peran guru atau peran sekolah yang lebih maksimal. Jadi kembali ke kita gitu. Tidak ada keluhan-keluhan. Ayeuna teman-teman juga kalau misalnya di masyarakat juga harus seperti itu, memberikan pesan berantai bahwa zaman di era Covid ini bahwa kitalah sebagai orang tua yang harus berfungsi maksimal sebagai mentor dan pembimbing bagi anak-anak kita. Gitu ya, sangat tergantung kepada orang tuanya. Daring itu hanya memberikan instruksi-instruksi melalui media, tetapi yang paling penting adalah bimbingan orang tuanya di rumah. Bimbingan orang tuanya di rumah itu yang paling penting. Jadi ini tantangan buat para orang tua sebetulnya. Hakikatnya ti Allah kalau kita diberi corona heula supaya orang tua teh bergerak untuk membimbing anak. Kan kamari mah aserenkeun ke pesantren, aserenkeun we ka sekolah, aserenkeun we ke pondok ka madrasah. Buat kita sebagai orang tua merasa cukup setelah begitu. Lamun aya salahkeun sakola. Lamun budak anu salahkeun sakola. Tapi sakola dikatakan saeutik hak asasi manusia. Jadi sebetulnya naon urang teh gitu. Nah, ini dalam kondisi sekarang ini adalah perenungan buat kita selaku orang tua. Saya menyampaikan hal ini supaya teman-teman juga menyampaikan lagi kepada yang lain, karena saya yakin sahabat-sahabat sekalian malah sudah paham mengenai hal ini. Tapi tolong disampaikan lagi kepada masyarakat luas kenapa ini sekolah tidak dibuka. Bukan berarti aman. Kunaon cenah barudak teh arulin momotoran, kan itu urusan orang tuanya dong. Bagaimana orang tuanya bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada putra-putrinya. Bagaimana tetap harus menjaga jarak. Saya punya keponakan sekarang kelas 4 SD gitu ya. Sampai detik ini dia tidak pernah salaman. Non salaman non. Salim, maaf corona. Gitu jadi orang Korea ya gitu. Kak uang-uangnya begitu. Jadi sebetulnya anak kecil itu lebih apa ya? Lebih nerap gitu. Nerap. Nyameureunang eta oge ieu mah meureun kamari urang sok pokoyok anu karek salaman, sok pokoyok anu make niqab kan urang akui gitu. Ternyata memang meureun kitu normalna. Kamari mah kan kitu disebutna normal. Saya juga sering tersinggung sama selamat. Malah kami makan jelema celebeungnya gitu. Mun aya tandol teh antolkeun sia gitu. Cilebeung dieureuyang ternyata sekarang jadi yang begitulah yang normal mungkin. Nah itu jadi banyak pemikiran-pemikiran yang memang kurang perlu diresapi. Seperti pertemuan kemarin, kita akan lebih besar kalau corona ini tidak membawa hikmah bagi kita sekalian. Sekali lagi, nomor 1 adalah bagaimana Patayat PAC nanti kalau disampaikan kepada orang tua Patayat di rumah bahwa tugas kita di era Covid ini adalah yang paling utama menjadi mentor, menjadi pembimbing dan pendidik bagi putra-putrinya di rumah. Mas, belajar online, belajar daring adalah sebagai salah satu cara. Yang kedua, kita tetap menjaga diri kita, keluarga kita di rumah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Anu tadi disangka-sangka kamari Kabupaten Tasikmalaya, wah bersih. Ternyata sekarang ada kasus 32. Itu ada orang
yang dari luar kota datang sudah positif di Jakarta tetap pulang ke rumah dijemput ku istrina sampai ke pupus, padahal COVID dikuburkan tidak melalui protokol, hanya semua ngurus anaknya, istrina, nguburkan anak semua kena. Jadi kamu orang gaduh wargi orang Jakarta tidak ada salahnya menganyang ke bumi, jaga jarak aja nggak apa-apa, mereka paham kok, saling memahami. Sekarang waktunya saling memahami. Ya, jadi saya secara pribadi selalu merasa lebih nyaman berada di tengah orang-orang yang paham tentang protokol kesehatan. Saya ke Bandung, jalan-jalan ke mall, parkir sebagian ditutup, jalan cuma satu arah, yang masuk ke hotel maksimal cuma 4 roda, tapi nyaman. Tidak boleh nyobain baju, nyobain celana. Tapi saya hanya nyaman ketika masuk ke sebuah rumah makan, kafe, maaf Bu, waktunya cuma 1 jam di dalam. Mau masuk diperiksa dulu sama termogan, pesan makanan semuanya melalui Pindai apa mikir ya namanya ya, di Pindai. Jadi kita tidak ada sentuhan apapun. Jadi kita pesan makanan di HP kita Pindai langsung. Produk tapi membuat kita nyaman kalau saya. Jadi saya tidak akan nyaman kalau berada di tempat yang orang-orang gak pakai masker. Kemarin kurban gitu, banget kita digireun petugas tidak pakai masker, padahal protokolnya dari sana yang petugas ngurus gendali nanti harus pakai APD itu perlu mahal, pakai jas hujan, pakai apapun, pakai masker, pakai sepatu buat. Ternyata di 3 tempat yang saya kurban nggak begitu gitu, hanya sebagian saja. Nah, jadi paham-paham seperti ini yang perlu dimengerti oleh kita sekalian. Ulah kabomongan tetap protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, Neng Nun, mungkin aja deh. Tanggal 9 itu akan ada pelantikan VW Patayat Jawa Barat. Yang hadir hanya yang dilantik. Ketua PC pun belum tentu. Ini masih nego dengan pihak pemerintah apakah boleh lebih dari 100 misalnya. Kalau tidak, yang dilantik saja kita mau undangan-undangan sudah 9 dan sisanya akan dilaksanakan secara virtual. Jadi kemarin seluruh PC semuanya nonton bareng. Misalnya di sini pasang ini infokus, kemudian nanti virtual yang hadir mungkin ketua pimpinan ranting sama PAC. Pengurus juga boleh beberapa ya, tidak terlalu banyak lah gini. Nanti virtual. Mau di 2 tempat atau mau di 1 tempat, Neng silahkan diatur-atur. Jadi virtual semua nanti disiarkan secara langsung streaming gitu. Kedesainnya sendiri maksimal 100 orang yang hadir. Jadi gitu nanti diatur-atur Neng mungkin yang paling utama di sini virtualnya itu nanti yang hadir siapa aja silahkan pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian saya tidak mau terlalu banyak yang bergerombol, jadi yang hadir yang dilantik dengan jaga jarak, dengan tetap memakai masker, tetap pakai masker. Itu harus masyarakat harus dimengertikan seperti itu. Patayat harus menjadi contoh, harus menjadi pilot project. Disilahkan waktunya kapan, yang hadir yang dilantik saja atau bagaimana. Yang jelas kalau tempatnya sesuai dengan kapasitas tempat yang dipakai. Ulama sedap-sedap kering. Nah ini juga seharusnya tidak boleh, tapi terpaksa karena tidak ada tempat. Gunakan misalnya kalau mau di masjid, masjidnya yang besar ukurannya, jaga jarak dan lain sebagainya. Kita harus memberikan contoh. Itu panginten teman-teman sekalian. Kemudian saya ada titipan dari koperasi yang karena sekarang yang normal hadirnya belum normal seperti biasanya normal. Jadi nanti petugas koperasi akan mencarinya. Terima kasih kepada PAC Ciberem telah menjadi penyelenggara pada kesempatan ini, iuran anggota, kemudian kalau di masing-masing mau ada seperti kemarin program perelek dan lain sebagainya silahkan dilaksanakan sekemampuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Afi yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu dan bisa memanfaatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk acara yang kelima yaitu tausiah yang akan
tema Islam dan Kebangsaan yang akan disampaikan oleh sahabat Sylvia Rahma MAG. Kepadanya disesilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangitan sadayana ayeuna nu 12 Zulhijjah syukuri jadi hapuntenna ibu pembaran kurban mohon maaf lahir batin. Pangitan sadayana nyepangkeun pilih bayar ningali wajah alif Pangga Nabi Sylvia Rahma, Pangga Tia Pangga dan Tia Pangga di Pangga. Abi kawin di Sukabumi, dia abi di Ciherang, tepatnya di pesantren Al-Faizah. Apa itu? Sekali ibu. Pangitan perkenalan lebih jauh bisa di luar forum. Di luar tema dan di luar forum. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, utamanya memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Allah memberkati. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa juga kita anjurkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana karena dari tangan beliau Allah sehingga kita mampu menjadi satu saudara di tempat yang Allah memberkati. Sahabat semuanya, dari PAC Ibu kedua dari wakil dan sekretarisnya meminta saya untuk tausiah. Tapi sebenarnya bukan tausiah di sini, ibu-ibu langsung pesuninya. Mungkin ini lebih bahasanya lebih sharing atau lebih mengingatkan kembali apa yang sebenarnya ibu-ibu sudah ketahui. Saya suami Nabi saling Satu turun ke sahabat sadayana salah tema pada ibu kita terkait Islam dan kebangsaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada buat kita semua. Karena apa? Islam sebagai agama yang kita anut sejak kita lahir, walaupun itu merupakan keturunan karena kita alhamdulillah dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, tapi juga kita lahir dan tumbuh di negara yang mayoritas Islam, sehingga alhamdulillah secara tidak langsung ajaran Islam ataupun sesuatu yang berbau Islam itu menjadi keseharian kita. Selanjutnya juga tentang kebangsaan, jelas itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Kalau kita tidak berbangsa, maka kita tidak diakui. Kita bukan bangsa Indonesia, kita bukan orang Indonesia kalau kita tidak diakui sebagai satu kesatuan Indonesia. Selanjutnya, sebenarnya Islam ataupun wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan adalah satu modal dasar dari pengembangan sebuah organisasi dakwah. Tapi salah satunya adalah kesepakatannya. Mau tidak mau, sebagai sebuah organisasi kita harus mampu dan harus bisa memahami dengan baik secara komprehensif apa itu wawasan keislaman, apa itu wawasan kebangsaan. Karena Islam dan sebuah negara atau agama Islam, kemudian juga bangsa Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun Islam berbeda dengan Indonesia, tapi Islam dengan bangsa Indonesia itu bagaikan
tidak dibarengi dengan wawasan kebangsaan, maka yang lahir adalah satu sifat kefanatikan yang berlebihan. Contoh kecil mungkin sekarang menuju COVID. Banyak orang yang tidak bisa tutup mata. Ayah anu bahasa nama yang Jawaria, ayah Kodari, ayah tengah-tengah. Kalau anu ya COVID mati gusti, tepati gusti, sembuh gusti, pokoknya mati gusti. Jadi dia merasa bebas, tidak ada halangan untuk melakukan apapun. Kemudian sebaliknya dengan Qadariyah, mereka takut hambatan, segala gitu. Itu kan kemudian membuat dia depresi, dia coba dari cuma meninggal atau meninggalnya di COVID, dan kan itu akhirnya membuat secara tidak langsung, secara psikologis, akhirnya mereka kepercayaan mereka akan agama mereka sendiri itu menjadi tidak. Selanjutnya ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini mereka yang melakukan, yang mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, mengikuti protokolnya, walaupun ketika dia beraktivitas tapi dia melakukan protokol dan secara otomatis berarti dia mengikuti apa yang dilakukan. Di sini Islam berdampingan dengan hal ini. Oleh karena itu, sebaliknya ketika wawasan kebangsaan atau rasa kebangsaan itu muncul di dalam jiwa tanpa dibarengi dengan wawasan keislaman, maka otomatis yang lahir adalah sifat bebas dan tidak terbatas. Dalam artian kita akan menjadi seseorang yang hare-hare gitu kan. Jadi orang yang tidak peduli dengan sesama, karena Islam sendiri mengajarkan sesuatu hal. Kemudian dalam bangsa juga punya aturan. Ketika seseorang hanya kuat dalam hal kebangsaan, kemudian mereka tidak menyeimbangkannya dengan apa yang menjadi wawasan Islam atau agama mereka secara otomatis, maka yang lahir adalah kebebasan yang tidak berbudi, kebebasan yang tidak berbatas. Akhirnya yang ada, kalau bahasa sekarang mungkin nyanyian perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang masih makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Mereka damai karena mereka apa? Karena dalam sebuah bangsa itu ada 4 faktor yang harus terpenuhi. Pertama, ada solidaritas kesamaan tujuan. Ketika ada kesamaan tujuan, kesamaan visi, kesamaan, maka itu akan mewujudkan satu bentuk maksud kebersamaan. Yang kedua adalah pengakuan atas kekhususan identitas. Karena apa? Di Indonesia terdiri dari berbagai agama, Indonesia terdiri dari berbagai bahasa, Indonesia terdiri dari berbagai etnis. Itu menghargai orang Sunda, orang Madura, orang Jawa, orang Padang. Orang Sunda aja, saya dari Sukabumi, kemudian suami saya dari Tasik. Itu kalau ngobrol terkadang ada hal yang miss. Menurut versi saya, bahasa Sunda saya tidak sangat lembut, tidak sangat. Tapi menurut suami saya itu kasar. Sebaliknya, ketika suami saya berkata, menurut bahasa di kebiasaan di sini itu sudah lembut, tapi menurut saya, Sukabumi saya itu kasar. Seolah saya merasa disempat. Itu kan hak, padahal itu sama-sama bahasa Sunda. Apalagi kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang di luar suku Jawa, makanya itu menjadi hal yang harus ada dalam sebuah negara. Selanjutnya adalah ketika kita paham bahwa kita berbangsa itu selain solidaritas atas sebuah tujuan yang sama, kemudian pengakuan atas kekhususan identitas tadi, ada juga pengakuan
otomatis. Jadi pengakuan atas kemajuan itu akan melahirkan sifat-sifat yang tentunya juga akan melahirkan hal yang baik kalau itu dilakukan. Selanjutnya tentu sebuah bangsa itu akan menjadi satu kesatuan ketika ada ada pengakuan politis atas bangsa itu. Karena bahasa bangsa Indonesia kalau tidak ada pengakuan dari dunia kita sebagai sebuah bangsa, secara otomatis kita tidak berbangsa. Jadi bagaimana itu berhaluannya? Jelas kalau ini berarti kita berhaluan pada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Tentu Undang-Undang Dasar dan 45 lagi, kalau kita menurut pada sejarah, itu tidak lepas dari peran serta ulama-ulama, peran serta tokoh-tokoh Islam yang serta memperjuangkan terbentuknya bangsa Indonesia ini. Salah dengar panggilan kalau kita membicarakan tentang Islam dan kebangsaan, tentu seperti tadi saat acara Nabi Nyarios kan sudah kenalan jelas ya. Jadi ketika kita ingin menyeimbangkan antara wawasan keislaman dengan kebangsaan, maka kita harus kenalan dulu. Tak kenal maka sayang. Tak tahu dulu, kalau udah tahu baru disayang, maka baru dibuang terserah. Tapi intinya ketika kita sudah kenal, kemudian kita tahu itu apa, akhirnya kita akan lebih ketika mengenal dan mengetahui akan lebih menyayangi atau mungkin meninggalkan kalau itu lebih madorot. Tentu oleh karena itu berarti yang harus kita pahami adalah Islam itu sendiri, kemudian wawasan kebangsaan itu sendiri. Jangan sampai kita menjadi dikotomi membedakan Islam dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Pertama, kalau menjelaskan Islam, ibu pasti langsung kuningan karena seperti tadi saya ungkapkan, Islam itu seolah menjadi jati diri kita sejak lahir, karena tadi alhamdulillah kita terlahir dari orang tua yang Muslim. Kita terlahir dari keluarga yang mayoritas Muslim. Coba bayangkan kalau kita terlahir dari orang tua yang non-Muslim atau orang tua Muslim tapi keluarga besar kita non-Muslim. Tentu itu menjadi menjadi corak yang akan mewarnai kehidupan kita. Oleh karena itu mungkin sekilas kita kenal kembali bahwa Islam secara mendasar, secara bahasa berarti kepatuhan, kedamaian. Itu berarti secara bahasa kami muramu dan tergantung dari Islam. Berarti sudah jadi orang yang orang lain itu akan merasa selamat, orang lain itu akan merasa damai, orang lain itu akan merasa nyaman ketika dekat dengan kita. Kita juga sama, ketika kita merasa dengan di lingkungan yang membuat kita nyaman, membuat kita tentram, maka pada dasarnya itulah nilai Islam seseorang ngepek ke kita di dalam artian ada pengaruh dari itu. Jelas. Dan yang harus digarisbawahi adalah adalah pertama, Islam tidak harus selalu dipahami sebagai doktrin keagamaan yang membahas ritual saja. Karena Islam itu membahas semua aspek kehidupan, mulai aspek akidah, tauhid kita, kemudian aspek ibadahnya, aspek sosialnya, ekonominya, bahkan kesehatan, bahkan politik, termasuk Islam itu menjadi disiplin ilmu. Karena kalau di tingkat perkuliahan Islam itu jadi satu jurusan disiplin ilmu Islam study. Jadi yang belajarnya itu bukan orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu. Kenapa mereka pintar mengetahui tentang keislaman? Karena ada Islam itu menjadi disiplin ilmu. Sehingga sekarang medsos sudah tidak ada batas gitu ya. Ketika kita
muslim tapi mereka hafizoh atau hafiz. Mereka hafal Al-Quran itu semua muslim. Mereka hafal pemahaman tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena tadi Islam sekarang ini menjadi satu disiplin ilmu yang bisa dipelajari oleh semua. Tentu itu menjadi pukulan mahal buat kita. Kita orang Islam, kita kenal Islam. Ari Batur bukan Islam, tapi kita kenal Islam sampai dalam dalam. Sehingga kalau kita diajak diskusi, ya kita mah walaupun canda, jauh dari apa yang mereka pahami. Di situ kemudian, namun ketika semua aspek yang dibahas oleh Islam itu semuanya pasti merujuk pada dua sumber utama Islam, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tentu ini harus menjadi pedoman utama bagi apa yang dikatakan oleh Islam, baik itu ekonominya, kemudian sosialnya, ibadahnya, politiknya, tentu kesehatannya juga, bahkan hal akidah atau prinsip ketauhidan kita pun harus berdasarkan dari sana. Secara otomatis kumaha kami ada hal-hal yang tidak termaktub, ada hal-hal yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian para ulama memberi kesempatan kepada kita sebagai seorang muslim untuk bisa ijtihad, untuk bisa memahami satu permasalahan di mana dengan tetap dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita belum bisa, berarti kemana? Ada ijma ulama. Ijma ulama tentunya ada. Itu lebih jauh ke paling kelas masuk. Kita di masa COVID ini disuruh pakai masker, disuruh pakai sanitizer, menjaga jarak dan sebagainya. Ini perintah negara apa perintah agama? Negara apa perintah agama? Sebetulnya dua-dua ya, tapi kemudian karena kita menganggap bahwa itu hanya sekedar kata dari pemerintah, tidak ada dasarnya dari Al-Quran hadis, akhirnya mulai ditunggu sampai sama terokat pendidikan. Padahal jelas MUI, kemudian MUI itu kan mereka di dalamnya itu siapa? Orang-orang yang biasa, tapi mereka ulama-ulama besar yang sangat paham dengan masalah dan masalahnya apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau bukan mereka yang kita nggak mau ikuti pemerintah, dari pemerintahnya zalim. Ini kan pemerintah yang menghimbau. Justru juga mereka para ulama menghimbau. Kalau para ulama yang bukan kita ikuti, kita mengikuti siapa? Mengikuti diri sendiri. Itu sudah sampai tidak bertanya. Oleh karena itu, disinilah mungkin pentingnya pemahaman tentang wawasan keislaman, juga pemahaman tentang wawasan kebangsaan sebagai sesuatu yang seimbang itu harus kita pahami betul. Karena apa? Mungkin di sini sebenarnya kita ayat sebagai satu organisasi anak bangsa harus bisa menuai, harus bisa menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang menyebar perdamaian. Karena apa? Karena kita organisasi yang berlandaskan aswaja, aswaja itu apa sih? Saya tidak akan panjang lebar terkait aswaja. Tapi utamanya adalah aswaja kalau kita kenal dengan ahli sunnah wal jamaah itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah ahli keagamaan. Kalau cuma sebagai ahli keagamaan, maka ayat kita adalah produknya usul ritual, kemudian dogma dan sebagainya. Padahal selain itu jelas dalam aswaja mereka punya 3 prinsip utama: prinsip akidah, prinsip syariat, sama prinsip
melaksanakan dengan penuh, kita sudah beriman, tapi kita beribadah dengan penuh. Tapi itu ayat akhlak tidak muncul tasawufnya, maka menjadi tidak sempurna. Ketiga ini sudah sempurna, tapi tidak dilandasi tiga nilai utama yang diusung oleh Aswaja, yaitu pertama tawasud. Tawasud itu apa? Moderat, tengah-tengah, sedang-sedang saja. Kemudian tawazun itu seimbang. Kemudian ada lagi satu lagi tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Kalau tadi akidah kita sudah PWDT, pokok nama Allah, Allah, Allah. Karena prinsip ketauhidan itu adalah hanya satu, Tuhan dan makhluk. Jadi sesama makhluk itu ada senior, junior. Beraya apa lagi? Tidak ada superior, a priori. Tidak ada laki-laki di atas, perempuan di bawah. Tidak ada kepala, tidak ada wakil. Pokoknya ketika dalam prinsip ketauhidan, contoh alif latin, ketika sholat ke presiden sareng tukang parkir biasa tuh saja. Biasa. Laras punya anak awal ente laras, terkenging ke protokol make. Ayeuna malah ras terkenging. Intinya adalah ketika dalam prinsip ketauhidan itu cuma satu prinsipnya, Tuhan atau Khalik dengan makhluk. Ketika makhluk itu tidak bisa dia punya Khalik lain selain Allah. Qul huwallahu ahad. Anu hiji Tuhan ahad teh Allah. Selain itu nggak bisa. Kalau misalkan kita lebih mengutamakan uang terus berarti ayat ilah lain atau tidak ada. Itu prinsip ketauhidan yang ditanamkan oleh Aswaja, oleh kita sebagai naungan yang menaungi kita. Selanjutnya adalah syariah. Syariah ini kan kita punya 4 mazhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Ahmad. Itu semua adalah yang menjadi dasar syariah. Kunaon gara-gara bedanya benten mazhab sehingga kita alim atau padahal justru disinilah ketika kita boleh kita fataya, boleh nasal ibu Asia ya itu kita kan sama-sama ya, nggak apa-apa kita sambil merangkul punya program bersama di mana kita punya keyakinan, punya dasar-dasar sama. Tapi ketika dalam hal syariah itu berbeda-beda, kita mayoritas seperti ini. Mereka asal mereka punya dasar dan tidak saling mengganggu itu tidak terjadi. Kalau mengganggu ini jadi hal yang perlu kita bukan selesaikan, tapi kita cari solusi yang terbaik. Selanjutnya kita pasaran di syariah saja itu jangankan dengan mereka yang beda, dengan sesama NU-nya aja itu sudah saling tidak bisa sepaham. Kenapa? Karena mayoritas kita itu Syafi'i, kemudian ada hal yang lain selain Syafi'i, kemudian kita anggap bahwa mereka berbeda. Itu harus kita pahami. Apalagi seperti tadi saya bilang bahwa saat ini adalah saat di mana peran utama kita sebagai agent model, change agent perubahan, kemudian motivator, pokoknya umum madrasah pemula tetap ayeuna. Tapi umum itu bukan hanya ibu, ayah, keluarga, kakek. Kalau misalkan kita aja terus saja yang ini, tapi kemudian tidak disokong dengan suami, tidak disokong dengan keluarga, akhirnya tadi anak tadi dan saya menyekolah kemudian yang bebas tidak tugas, akhirnya kan gitu orang tua. Justru disinilah waktu
kita sebagai seorang ibu menjadikan atau memposisikan kita bahwa kitalah guru pertama bagi mereka dan guru utama bagi mereka. Sehingga betul dari kata kalau mereka sekolah, bader dan sebagainya, jalan ke sekolah. Ayeuna ketika tidak sekolah daring, kunaon orang tua mengundang ke guru, kunaon orang tua mengundang ke sekolah. No, kunaon ke sekolah kalau eger-egeran. Jangan kabur sekolah. Ternyata kita ngurus satu anak saja tidak bisa memanage dengan baik. Ibu guru memanage 22 orang di kelas, kok mereka bisa sih? Hari saja kenapa? Itu harus menjadi masalah. Jadi disitulah kemudian paham tentang agama kita, paham tentang keislaman, khususnya Islam harus kita pahami, apalagi kita menjadi kader fatayat yang benar-benar harus komprehensif tentang keislaman. Mohon Pak rada menyimpang, termasuk kita kan sekarang menuju memanfaatkan medsos. Ketika kita ingin share sesuatu, ketika ingin kita posting sesuatu, ketika kita memposting Al-Quran ataupun hadis, itu harus jelas rujukannya. Jangan asal, harus jelas. Karena apa? Jangan sampai kita memposting hadis, tapi kemudian itu bukan hadis. Berarti kita memposting sesuatu kan salah. Justru disinilah poinnya. Sekarang kita jadi pionir bahwa yang kita share itu adalah hadis yang betul memang berujung pada marjiul aslarnya, yang menuju pada sumber asalnya, tidak hanya main hadis, harus ada referensi. Itu sekaliber Al-Quran sama hadis, termasuk berita-berita. Makanya ayeuna terkenal dengan hoax. Ya, itu hoax betul. Itu sama dalam hadis sama Al-Quran juga ada hoax. Kenapa hoax? Hari dina hadis menjadi palsu hadis. Kamu hadis palsu seorang Rasulullah man kadzdzaba alayya muta'ammidan maka minanna sahajami anu sengaja ngabohong di kaula maka calik jodoh di neraka. Kan wadubillah min dzalik. Supaya itu maka mari kita sama-sama mencerdaskan diri sendiri, mari kita sama-sama terus belajar untuk memahami keislaman ini secara komprehensif. Karena Al-Quran lanjutnya kan ibadah itu cuma sudah kita pahami lebih. Ngomong soal khusus dalam insan yang berarti bagi manusia bagaimana ibadah itu seperti apa? Itu Islam. Sekarang kita kebangsaan itu sendiri. Bangsa itu tidak bisa berjalan kalau tidak bisa menjadi alat atau wadah kalau SDM yang ada dalam sebuah bangsa tidak punya pemahaman keislaman yang baik. Karena apa? Kalau negara itu sekuler, maka kita organisasi dakwah tidak bisa berjalan. Tapi alhamdulillah Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan negara sekuler, tapi Indonesia negara religius. Jadi negara yang nilai-nilai luhur sosial keagamaannya yang dijunjung oleh Indonesia. Kanita, mudah-mudahan manfaat. Utamanya kita katanya sebagai anak bangsa, sebagai salah satu agent of change, salah satu ibu-ibu yang ingin menjadikan Indonesia itu berubah menjadi sebuah negara yang damai. Damai ini yang berlandaskan tadi nilai utama aswaja, tawasud, tawazun, dan tasawuf. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Teteh Sylvia yang telah memberikan prosesnya. Namun mungkin Ibu Teteh sebelumnya ada masukan, nanti ada yang bertanya.
bertanya mungkin atau apa ya. Silakan kepada sahabat-sahabat yang mungkin akan sharing atau bertanya mengenai tentang tema Islam dan kebangsaan. Disilakan mungkin untuk dua penanya terlebih dahulu. Silakan. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Kasih kesempatan. Ada yang bertanya? Ini ada masukan, silakan. Kalau masih ada penasaran atau bagaimana sharing atau bagaimana silakan. Ada? Ada. Saya tambah sedikit. Oh ya. Tadi tentang sama Neng Silovi mengenai postingan medsos ya. Terima kasih untuk PAC sekarang saya lihat PAC Taman Sari, Ciberem ya sudah masing-masing sama punya akun medsos juga bagus sebagai media untuk menginformasikan kegiatan. Sudah ada ya. Jadi bisa dipakai untuk sharing berdakwah, bisa untuk media untuk memposting kegiatan, bisa untuk apa saja. Yang penting memang itu berkaitan dengan kepentingan hatayat dan kemasyarakatan. Kemudian mereka yang sering membranding Fatayat juga terima kasih gitu. Saya sudah bilang branding Fatayat sekarang tidak terlalu kaku, nggak boleh terlalu kaku, tapi juga tidak kebablasan gitu ya, kaku gitu ya. Saya boleh bilang Teh Cici itu saya suka sih, cuma memang sealiran sama saya gitu ya. Selengean gitu. Tapi kan ada selengean dengan kampungan beda ya. Selengean tetap terarah gitu ya. Kalau mau hal-hal yang sedikit selengean boleh gitu. Kurban dengan hewan itu lebih baik daripada dengan kurban perasaan boleh. Tapi jangan mengumbar masalah pribadi. Itu aja. Curhat kita itu hanya kepada Allah, boleh kepada manusia yang dipercaya, tapi tidak di medsos. Tidak di medsos. Medsosnya dibaca ke seluruh dunia. Jangan biarkan urusan pribadi kita tereksplor keluar menjadi konsumsi publik. Itu aja. Jadi kalau misalnya lucu-lucuan kayak Teh Cici ya boleh aja gitu. Silakan aja. Saya suka-suka aja gitu. Ya. Kemudian selanjutnya saya juga teringat sama Teh Silvi. Kalau mau menulis sesuatu, apalagi istilah asing, googling dulu. Saya aja setingkat saya masih googling. Kalau Indonesia itu namanya. Waktu kesung ngomongkan fetis, namun fetis juga atau fetis apa ya? Jadi siapa? Fetis adalah. Jadi kalau ketika menulis kemarin saya di mana di kampung ini, di mana nulis Fatayatnya pakai P, Fatayat gitu kan? Itu mah fatal pisan gitu, fatal banget gitu ya. Jadi mungkin dia anggota baru. Nah, untuk hal itu tolong disampaikan juga. Kalau mau posting di medsos, jadi biar kelihatan elegan. Kalau ada istilah asing, tolong. Saya mau nulis kul nafsin dzaiqatul maut, padahal geus apa di baheula ge, rek ditulis na medsos makan deui bisa salah. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau mau menulis istilah asing, kalau mau menulis tentang hadis, mau menulis tentang tafsir dan sebagainya, yakinkan dulu. Kalau mau nulis istilah asing, yakinkan dulu nulisnya benar atau tidak. Welcome itu L-nya 2 atau 1. Itu harus apa biar keren gitu. Jadi ulah digareng gaya tapi kalau nggak jadi kaciri, silakan. Itu ya. Ini teman-teman yang ingin saya sampaikan tadi kelewat teringat oleh Silvi. Silakan gunakan medsos sebaik mungkin untuk promosi diri, promosi dagangan, promosi organisasi, promosi sekolah dan lain sebagainya. Tapi tetap ada batasnya. Jadi terutama kita tidak boleh mengungkap hal-hal yang kalau sangat pribadi di media sosial. Terima kasih. Oh iya, kalau mau menyindir seseorang itu ada ininya, ada triknya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
fil akhirati hasanah